Menganalisis pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, berikut hal yang seringkali digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 1. PDB. 2. Akumulasi modal atau model pertumbuhan Solow. PDB, pendapatan domestik bruto, merupakan total nilai yang mencakup barang dan jasa, output, yang diciptakan oleh unit produksi dalam area ekonomi dengan periode tertentu, tahunan, kuartal. PDB atas dasar harga berlaku, ADHB, bertujuan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, dengan menunjukkan nilai tambah dari harga barang maupun jasa yang ditetapkan setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan, ADHK, digunakan menentukan perkembangan keuangan dari tahun ke tahun, dengan menggunakan harga yang menang di tahun tertentu sebagai dasar. Pendekatan yang dilakukan untuk perhitungan PDB. Jenis-jenis PDB yaitu 1. PDB nominal adalah PDB. PDRB ADHB merupakan harga output ditentukan berdasarkan biaya yang berlangsung. 2. PDB real adalah PDB. PDRB ADHK merupakan harga output tersebut ditetapkan berdasarkan biaya konstan, dalam tahun dasar. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di 5% dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi negara. Oleh karena itu langkah pertama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi adalah membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Model pertumbuhan Solow membuktikan tentang bagaimana peningkatan persediaan modal, kemajuan teknologi dan angkatan kerja berpengaruh dalam perekonomian, serta bagaimana dampak pada produksi barang dan jasa nasional secara menyeluruh, Men-Q, 2010. Pada model Solow, akan menggunakan asumsi yang terus menurun atau diminishing return apabila input tenaga kerja dan modal dianalisis secara terpisah. Sebaliknya, asumsi skala hasil tetap digunakan jika keduanya dianalisis bersama. Persamaan model pertumbuhan Solow dirumuskan sebagai berikut. Del model pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru yang juga dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi endogen mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi berasal dari perdagangan, inovasi, pendidikan dan juga persaingan. Model ini mengoptimalisasi peran human capital dan research and development sebagai faktor utama pada pertumbuhan ini. Dua prinsip penting dalam teori pertumbuhan baru, yaitu, 1. Teori ini lebih fokus pada bagian human capital seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga melatih individu. 2. Teori ini memfokuskan adanya terobosan pada bidang teknologi yang dilakukan perusahaan-perusahaan individu sebagai pemicu pada pertumbuhan produktivitas. Berikut fungsi produksi sederhana, Y sama dengan AK. Kebijakan pemerintah meningkatkan standar hidup jangka panjang. Keberhasilan kebijakan di setiap negara bergantung pada budaya, politik, dan ekonominya. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat luas untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat dan efisien yang akan meningkatkan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan yang dapat dipertimbangkan: meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, memperkuat jaring pengaman sosial, melestarikan lingkungan, mendorong tata kelola yang baik dan penegakan hukum. Pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menggunakan berbagai mekanisme untuk perdagangan barang maupun jasa serta modal internasional bersama negara lain. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang perekonomian terbuka. 1. Perdagangan internasional.
Perekonomian terbuka memungkinkan setiap negara berdagang dengan negara lain. Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dengan mendagangkan barang dan jasa tersebut ke luar negeri dan impor yang bermakna membeli barang dan jasa dari negara lain. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka tidak dapat membuat sendiri di negara ini. 2. Pergerakan modal. Perekonomian terbuka juga mencakup pergerakan modal seperti investasi langsung portofolio dan pinjaman antar negara. Dalam investasi langsung, perusahaan dari suatu negara membeli saham atau mendirikan kantor cabang di negara lain. Pergerakan modal ini mempengaruhi aliran uang dan investasi di seluruh dunia. Ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Perekonomian terbuka memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara. Hal ini dapat dicapai melalui penelitian kolaboratif, pelatihan dan berbagi informasi. Transfer teknologi dan pengetahuan ini meningkatkan produktivitas dan inovasi di negara-negara yang berpartisipasi. 4. Migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka juga mendorong mobilitas tenaga kerja. Orang dapat bekerja di negara lain untuk mencari peluang yang lebih baik. Hal ini dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Kelima, ketergantungan ekonomi. Perekonomian terbuka lebih bergantung pada kondisi perekonomian dunia, perubahan harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan peristiwa dunia dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11% pada tahun 2024. Tercapainya pertumbuhan ekonomi tidak akan menyelesaikan permasalahan Indonesia. Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kita perlu mendorong 5 pilar pembangunan, termasuk sumber daya manusia, SDM, dan melaksanakan transformasi ekonomi.